Salam selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Apa kabar semua? Semoga Bapak Ibu semua yang terkasih dalam Tuhan dalam keadaan sehat dan dalam keadaan baik-baik saja. Jika ada Bapak Ibu yang sedang sakit atau dalam pemulihan, doa saya kiranya Tuhan menyembuhkan dan memulihkan Anda. Bapak Ibu, kita berjumpa kembali dalam sapaan firman Tuhan hari ini, hari Kamis, tanggal 21 Oktober tahun 2021. Tapi sebelum kita mendengar firman Tuhan, mari kita memuji Tuhan dengan lagu ini.
Damai sejahtera Allah yang melampaui akal dan pikiran itulah yang memelihara hati dan pikiranmu dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan pada saat ini diambil dari Roma pasal yang ke-12, ayat yang kedua. Demikian firman Tuhan. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Demikian firman Tuhan. Saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus, terpujilah Dia yang telah memberikan kita begitu banyak berkat senantiasa, yaitu kebahagiaan, kenikmatan hidup dalam setiap kekurangan, dalam setiap pekerjaan, dan dalam setiap aktivitas yang kita lakukan. Bahwasanya kita harus sadar bahwa menikmati hidup di dalam dunia ini itu tidak terlepas dalam sukacita kita, yaitu menjadi orang yang diberkati senantiasa. Karena Tuhan memilih kita dan memberikan kita kesempatan untuk menikmati kehidupan yang Dia berikan selama hidup kita di dunia ini. Dan dalam keberkatan itu, maka Tuhan juga menuntut kita agar kita tetap memakai tubuh kita, tetap memakai apa yang ada bagian daripada hidup kita untuk menjadi persembahan Tuhan, untuk menjadi persembahan kepada Dia yang mulia, bukan menjadi persembahan yang hanya diukur dalam dunia ini, atau hanya persembahan yang diukur dalam materi, persembahan yang diukur oleh karena harta benda, dan persembahan yang hanya diukur oleh karena apa yang kita berikan dari sebahagian harta yang kita peroleh. Saudara-saudaraku yang terkasih, Paulus dalam firman Tuhan ingin membuka hati pikiran kita dan merubah pola pikiran kita, bahwasanya persembahan yang benar adalah mempersembahkan tubuh kita ini, bagian-bagian tubuh kita ini, untuk menjadi dipakai Tuhan, menjadi tempat kekudusannya, untuk menjadi dipakai Tuhan berkenan, sehingga dalam tubuh kita ini Dia menginginkan itulah merupakan persembahan dan ibadah kita yang sesungguhnya dari Tuhan. Artinya Bapak Ibu, kita memakai kedua tangan kita yang diberikan Tuhan untuk menolong orang lain dan juga untuk menyembah berdua kepada Tuhan. Kita memakai kedua kaki kita ini sebagai jalan kita untuk jalan menuju jalan kebenaran yang dari Tuhan. Kita memakai kedua kaki kita ini untuk berjalan sesuai dengan kehendak Tuhan, berbuat baik, menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita memakai mulai dari ujung rambut sampai dengan ujung kepala kita hanya untuk kemuliaan Tuhan dan juga untuk menjadi berkat bagi orang lain. Itulah persembahan yang terbaik dan ibadah yang terbaik yang dikatakan Paulus dalam firman Tuhan pada saat ini. Itu sebabnya ketika Yesus sudah memberikan keselamatan bagi kita melalui darahnya yang maha kudus, maka Yesus menginginkan agar tidak sia-sia keselamatan yang Ia berikan adalah ketika kita mau diubah dan berubah di dalam pola kehidupan kita. Ayat 2 dikatakan dalam firman, jangan serupa lagi dunia ini. Kenapa dikatakan jangan serupa? Artinya segala perbuatan, segala tingkah laku, pola pemikiran, perkataan itu tidak lagi sesuai dengan yang diinginkan oleh dunia ini, tetapi berubah. Itu sebabnya dikatakan berubahlah di dalam pembaharuan budimu. Itu yang diinginkan oleh Tuhan Yesus. Sehingga kita membedakan mana kehendak Allah yang baik dan mana yang berkenan dan yang sempurna di hadapan Dia. Karena Tuhan menginginkan bahwa kita tidak lagi terjerumus di dalam segala perbuatan dan juga segala apa yang disodorkan oleh dunia ini. Bapak Ibu, dunia ini adalah bersifat sementara. Kebahagiaan yang Dia tawarkan juga adalah bersifat sementara, bukan kebahagiaan yang abadi dan yang kekal. Harta itu juga bersifat sementara. Kekayaan, kehormatan, jabatan, dan popularitas itu juga bersifat sementara. Nah, tapi Tuhan inginkan mari kita berubah secara perlahan-lahan. Berubah di dalam totalitas kehidupan kita. Tidak lagi berbuat yang jahat, melainkan berbuat yang baik. Tidak lagi mau memaki, tidak lagi berbicara kotor, tidak lagi memikirkan hal-hal yang jahat.
tetapi memikirkan yang hanya berkenan di dalam tangan Tuhan. Itu ibadah yang sesungguhnya. Bukan peribadahan yang hanya dapat dilihat dengan popularitas atau pencitraan segala. Tetapi perubahan yang diinginkan dan ibadah yang diinginkan Tuhan adalah memakai tubuhmu untuk saluran berkat bagi orang lain dan untuk ibadah hanya kepada Tuhan. Tuhan memberkati. Amin. Bapa dalam surga, dalam Kristus Yesus, terima kasih, puji dan hormat kami sampaikan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Dalam pagi yang cerah, pagi yang indah, napas kehidupan umur yang panjang yang Tuhan berikan kepada kami. Terima kasih kami dapat menikmati hidup kami dengan sukacita. Itu semua adalah karya dan berkat Tuhan yang Tuhan berikan senantiasa dalam hidup kami. Terima kasih firman-Mu yang pagi ini menguatkan kami ya Tuhan, untuk menjadi orang-orang yang dapat memakai tubuh kami sebagai peribadahan dan persembahan yang benar kepada Tuhan. Tidak serupa dengan dunia ini, tetapi Engkau inginkan agar kami berubah dalam pembaharuan akal budi, pembaharuan dalam hidup kami. Itu yang Tuhan inginkan, agar tidak sia-sia keselamatan di dalam darah Yesus Kristus yang telah diberikan dan telah dikorbankan oleh anak-Mu untuk penebusan dosa kami. Terima kasih. Biar aktivitas kami Tuhan Engkau berkati, Engkau lindungi kami, dan Engkau berikan kami senantiasa yang terbaik menurut kehendak Tuhan. Dan kami percaya dalam masa-masa situasi sulit, Tuhan akan memberikan pertolongan dan indah pada waktunya. Yang berulang tahun juga, Tuhan berikan panjang umur. Yang sakit, kiranya Tuhan yang memberikan kesembuhan. Ini doa kami Bapa yang Maha Baik. Dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus, itulah yang menyertai engkau. Amin. Selamat pagi.